Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda dengan NIM 2010602 dari kelas Ekonomi Syariah 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam MK Mikroekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Melis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori permintaan dan teori penawaran. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran merupakan teori yang menjelaskan tentang interaksi atau transaksi antara penjual yang menjual sebuah barang dan pembeli yang menginginkan barang tersebut. Teori ini dibuat untuk mendefinisikan pengaruh keinginan atas suatu produk atau barang tertentu terhadap harga jual produk tersebut. Hukum ini merupakan salah satu hukum dasar dalam dunia perekonomian. Dalam kehidupan nyata, permintaan dan penawaran merupakan dua hal yang saling berlawanan hingga nantinya pasar akan menemukan harga yang seimbang. Permintaan ataupun penawaran dapat meningkatkan atau menurun. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor. Yang selanjutnya adalah hukum dasar permintaan dan penawaran. Hukum dasar permintaan yaitu saat permintaan meningkat jika harga suatu produk sedang rendah, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. Ketika permintaan menurun, jika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Hukum dasar penawaran yaitu saat penawaran meningkat, jika penawaran terhadap suatu barang meningkat, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi. Ketika penawaran menurun, jika penawaran terhadap suatu barang menurun, maka harga yang ditawarkan akan semakin rendah. Selanjutnya adalah permintaan dan penawaran untuk mencapai keseimbangan harga. Yang pertama yaitu keseimbangan harga adalah ketika di mana produsen dapat menjual semua produk hasil produksinya dan pembeli dapat membeli semua produk hasil produksi tersebut sesuai keinginannya. Pada titik tertentu persediaan barang yang ada di pasaran tetap. Penjual tidak dapat menambahkan harga atau biaya yang sudah ditentukan oleh pasar. Dilihat dari permintaan para konsumen pada masa itu. Tetapi produsen dapat mengurangi atau menambah jumlah barang yang mereka pasok ke pasar berdasarkan harga yang telah mereka tetapkan. Sebenarnya boleh saja jika penjual ini menaikkan harga melebihi harga yang ditetapkan oleh pasaran. Namun, ini akan berdampak pada pedagang itu sendiri. Tidak ada terjadinya keseimbangan harga karena tidak ada konsumen yang mau membeli, terlebih harganya beda dari pasaran. Sehingga pedagang tersebut terancam kalah dengan para pesaingnya yang bisa menyebabkan kebangkrutan. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi keseimbangan harga. Keseimbangan harga di pasar bisa menjadi tinggi atau rendahnya tergantung dari beberapa hal. Hal-hal yang dapat mempengaruhi keseimbangan harga di pasar yakni pajak dan subsidi. Pajak yang dikenakan kepada suatu produk menyebabkan harga jual produk tersebut menjadi tinggi. Produsen tidak ingin ambil pusing dan membebani konsumen dengan beban pajak tersebut. Akibatnya, keseimbangan di pasaran menjadi lebih tinggi. Selanjutnya ada subsidi yang merupakan lawan dari pajak. Subsidi yang diberikan kepada suatu produk menyebabkan harga jual produk tersebut menjadi menurun atau lebih rendah. Akibatnya, harga keseimbangan di pasar menjadi turun atau lebih rendah. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu permintaan. Berubahnya harga suatu produk, pilihan dari konsumen, dan jumlah produk pengganti yang tersedia. Contohnya adalah saat harga sebuah skincare dan make up sedang turun, maka permintaan terhadap skincare dan make up tersebut menjadi meningkat. Yang selanjutnya adalah penawaran.
yang ada dua. Yang pertama, faktor utama terdiri dari kapasitas atau kemampuan untuk memproduksi bahan baku dan tenaga kerja yang termasuk dalam biaya produksi, dan yang terakhir adalah jumlah pesaing yang berpengaruh secara langsung. Yang faktor yang kedua adalah faktor pendukung, yakni persediaan bahan baku, cuaca, dan luasnya jaringan pasokan. Yang selanjutnya adalah fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan adalah sebuah data atau kajian matematis yang berguna untuk menganalisis harga dan perilaku konsumen. Permintaan fungsinya mengikuti hukum permintaan, yakni jika harga suatu produk sedang rendah, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah, dan begitu pula sebaliknya. Penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan atau hubungan keterkaitan antara jumlah barang yang produsen tawarkan dengan harga di pasaran. Penawaran ini juga fungsinya mengikuti hukum penawaran, yaitu jika penawaran terhadap suatu barang meningkat, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi dan sebaliknya. Fungsi penawaran ini biasa digunakan oleh para produsen untuk mengira banyak barang atau produk yang akan diproduksi. Yang terakhir adalah contoh hukum penawaran dan permintaan di kehidupan sehari-hari. Contoh yang permintaan ialah seandainya ada sebuah toko kue yang menjual kue brownies yang sangat enak, sehingga banyak orang yang menginginkannya dan menyerbu toko kue itu. Tetapi tiba-tiba harga kue brownies tersebut naik 2 kali lipat karena si pemilik merasa tetap akan ada yang membeli produknya. Tetapi hal tersebut sangatlah tidak benar. Kue brownies yang tadinya laku terjual akan terbuang sia-sia karena para konsumen akan berpikir 2 kali untuk membeli, apalagi dengan harga yang tinggi. Yaitu contoh yang selanjutnya adalah contoh penawaran. Ketika kue brownies tersebut sudah tidak laku, akhirnya pemilik memutuskan untuk menurunkan harganya. Namun pemilik hanya akan menjual sedikit untuk mempertahankan persediaan para pemasok. Hal ini sangat relevan untuk menunjukkan hubungan antara jumlah penawaran dan harga secara langsung. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.